Bentar, jaringannya terputus. Halo, ini jadinya gimana? Bentar ya, saya screen dulu, lagi loading. Nah, oke. Laura bisa share screen? Nggak bisa, laptopnya lagi loading. Ayo yang di laptop, yang bantu-bantu. So, boleh kirim aja. Boleh di sini. Bentar, kalau di HP ini kelihatan nggak? Biasanya kelihatan, tapi jadi kecil juga nggak sih? Nggak tahu tuh kita. HP-nya dimiringin, Nay. Mau sama aku nggak, Nay? Kuliah. Oh, itu udah nih. Kelihatan nggak? Apa jadi miring? Kelihatan. Tadi mah pas itu kelihatan. HP kamu nyawa dilebarin nih. Nah, kelihatan? Kelihatan, gede. Miring nggak? Enggak. Enggak. Ya udah. Pak Iz boleh di-record. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai ya. Nah, sebelumnya judul jurnal. Judul jurnalnya yaitu penerapan pembelajaran investigasi kelompok terhadap hasil belajar matematis siswa sekolah menengah pertama. Kemudian jurnal ini diambil dari Jurnal Analisa Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Volume dan halaman, volume 4 nomor 1, kemudian halaman 43 sampai 50. Tahunnya tahun 2018. Kemudian ISSN 2549 sampai 5143.
Penulisnya Rusdian Rifai dan Nenden Suciati Sartika. Selanjutnya abstrak jurnal. Uraian abstrak yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian jumlah kata bahasa Indonesianya ada 113 dan jumlah kata bahasa Inggrisnya ada 136. Jumlah paragrafnya ada 1. Kemudian kata kunci ada pembelajaran investigasi kelompok dan hasil belajar matematis. Masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan dijelaskan pengertian investigasi kelompok. Nah, jadi menurut Suwangsih menyatakan bahwa investigasi kelompok merupakan salah satu pembelajaran yang membangkitkan minat siswa belajar lebih aktif dan membiasakan siswa berpikir ilmiah. Karena investigasi kelompok merupakan pengajaran pemecahan masalah pada masalah-masalah yang divergen. Kemudian ada tahapan-tahapan dalam investigasi kelompok, yaitu identifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok, merencanakan tugas belajar, melaksanakan tugas investigasi, mempersiapkan laporan akhir, dan evaluasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Kemudian data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari hasil pretest maupun hasil post-test. Kemudian hasil pretest dan post-test dianalisis menggunakan statistik parametrik dengan uji T. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 40 Bandung. Sampelnya adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 40 Bandung yang dipilih secara acak menurut kelas, yaitu 8J dan 8K. Jadi dalam penelitian ini, meneliti 2 kelas. Yang pertama kelas investigasi kelompok dan yang kedua kelas normal gitu, atau kelas konvensional. Selanjutnya, instrumen yang digunakan berupa tes uraian terdiri dari 5 soal yang telah diuji cobakan di sekolah yang sama untuk mengetahui keabsahan instrumen. Nah, hasil dan pembahasan. Hasil analisis data diperoleh nilai signifikansi pretest 0,081. Disimpulkan bahwa data pretest, kelas eksperimen, dan kelas konvensional tidak berbeda secara signifikan. Siswa kelas eksperimen dan kelas konvensional memiliki kemampuan awal yang sama, sehingga proses pembelajaran investigasi kelompok dan pembelajaran konvensional diawali dengan kemampuan awal yang sama. Kemudian, berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai signifikansi post-test 0,015. Disimpulkan bahwa data post-test, kelas eksperimen, dan kelas konvensional berbeda secara signifikan. Hasil belajar matematis siswa yang memperoleh pembelajaran investigasi kelompok lebih baik daripada hasil belajar matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Nah, hasil pembelajaran siswa investigasi kelompok lebih baik disebabkan dalam pembelajaran investigasi kelompok keterlibatan siswa yang sangat diutamakan. Dalam pembelajaran investigasi kelompok lebih menekankan pengembangan pemecahan masalah dalam suasana demokratis, di mana pengetahuan tidak diajarkan secara langsung kepada siswa, melainkan diperoleh melalui proses pemecahan masalah. Pembelajaran investigasi kelompok lebih mengaktifkan siswa dalam melakukan interaksi dan membangun gagasan-gagasan yang kreatif antar teman dalam kelompok. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis statistik, diperoleh kesimpulan bahwa hasil belajar matematis siswa yang memperoleh pembelajaran investigasi kelompok lebih baik daripada yang memperoleh model pembelajaran konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran investigasi kelompok memberikan pengaruh yang baik terhadap hasil belajar matematis siswa, sehingga pembelajaran investigasi kelompok dapat dijadikan suatu alternatif dalam memilih dan menerapkan suatu metode dalam proses pembelajaran matematika untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memudahkan siswa dalam memahami materi yang diberikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, mungkin ada yang mau presentasi lagi nggak? Ayu yang mau presentasi.
Nggak ada lagi ini teh. Molip atuh. Aku mau boleh? Boleh. Boleh dong. Bentar. Udah sembuh belum gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Farhataini dari kelas 6A akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal. Yang pertama, identitas jurnal. Judulnya itu adalah menerapkan model pembelajaran Trevinger untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Penulisnya Rusdian Rifai, Asep Rujana, dan Ira Romdona. Volumenya 6, nomor 1 tahun 2020, halamannya 1-9, sumbernya dari jurnal Analisa. Selanjutnya, identitas abstrak. Abstraknya itu terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terdapat dua kata kunci, yaitu model Trevinger dan berpikir kreatif matematis. Kemudian abstraknya itu terdiri dari 183 kata bahasa Indonesia dan 210 kata berbahasa Inggris. Dan ini adalah abstraknya. Lanjut, ada isi, analisis isi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Matmaul Anwar, Pusat Menes, melalui model pembelajaran Trevinger. Metode penelitiannya metode kuasi eksperimen, dan teknik penelitiannya adalah pervasive sampling. Selanjutnya ada analisis dari hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan analisis data, rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas eksperimen adalah 0,733 yang termasuk ke dalam kriteria tinggi, dan siswa kelas kontrol sebesar 0,475 yang termasuk ke dalam kriteria rendah. Nilai standar deviasi siswa kelas eksperimen 0,135 dan siswa kelas kontrol 0,156. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data kemampuan berpikir kreatif siswa merata. Nilai terendah untuk siswa kelas eksperimen 0,38 dan kelas kontrol 0,15. Nilai tertinggi siswa kelas eksperimen 0,93 dan siswa kelas kontrol 0,75.
Berdasarkan perhitungan, karena nilai T hitung sama dengan 6,45 lebih dari T tabel sama dengan 1,675 untuk uji T, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas eksperimen lebih baik daripada siswa kelas kontrol. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran Trevinger lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Kemudian, pembelajaran Trevinger dapat dijadikan oleh guru sebagai salah satu variasi dalam pemilihan strategi pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak ininya? Ada R. Ada. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Dehulianti dari kelas 6. Langsung aja ke identitas jurnal. Judulnya pembelajaran matematika dengan model kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan komunikasi matematika siswa pada pokok bahasan perbandingan. Penulis Dadang Apandi, Rahayu Karyadinata, dan Wati Susilawati. Jurnalnya yaitu Jurnal Analisa, volumenya volume 1 nomor 2 dan halamannya 50 sampai 56. Tahun terbitnya 2014, EISSN-nya 25495143, PISSN-nya 25495135. Ini untuk abstraknya secara keseluruhan. Lalu ini analisis abstraknya. Abstraknya terdiri dari 126 kata. Ada 2 kata kunci, yaitu jigsaw dan komunikasi matematika. Lalu ada 39 siswa dari kelas 7 FMTSN Kota Bandung. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakannya yaitu lembar aktivitas siswa, tes setiap akhir siklus, tes akhir, lembar observasi, dan skala sikap. Lalu metodologi penelitiannya, metodenya yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas. Untuk jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu diperolehnya dari tes evaluasi. Nah, tes evaluasi di sini tuh terdiri dari 3, ada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, serta post-tes. Untuk data kualitatif di sini berasal dari hasil observasi. Lalu hasil pembahasannya, ini yang 01 itu siklus yang pertama. Nah, rata-ratanya itu 64,86% dari yang tes itu, dan masuk kategorinya itu
baru cukup. Lalu buat di siklus kedua ada kenaikan rata-rata menjadi 71,79%, tetapi kategorinya juga masih kategori cukup. Lalu ada siklus yang ketiga dengan rata-rata 75,85% dan kategorinya sudah masuk ke kategori tinggi. Lalu berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sikap positif dan negatif pada pembelajaran matematika menggunakan kooperatif tipe Jigsaw ini dampaknya tuh lebih positif gitu. Lalu respon siswa pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini itu siswanya setujunya sebanyak 64,6%, yang tidak setujunya 33,3%, yang sangat tidak setujunya 34,2%. Jadi untuk keseluruhan bisa disimpulkan bahwa lebih banyak siswa yang setuju dengan adanya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Lalu ada kesimpulan. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini dapat meningkatkan aktivitas siswa, menciptakan kondisi sehingga siswa dapat berperan aktif. Lalu kemampuan komunikasi siswa dengan penerapan pembelajaran matematika model pembelajaran kooperatif Jigsaw secara keseluruhan cukup baik. Komunikasi siswa pada seluruh siklus siswa menunjukkan sangat baik, serta secara umum sikap siswa terhadap pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan soal-soal komunikasi matematika memberikan respon yang baik. Nah, untuk sarannya, berdasarkan penelitian, pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif Jigsaw layak untuk dipertimbangkan menjadi salah satu pembelajaran dalam rangka meningkatkan komunikasi matematika siswa. Lalu bagi guru yang akan menerapkan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran ini, perlu memperhatikan materi yang tepat untuk disajikan dan harus memahami serta penguasaan hakikat atau aturan dari model pembelajaran Jigsaw itu sendiri. Lalu untuk peneliti yang akan meneliti penelitian yang sama harus mencoba untuk materi yang lain untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, penalaran, ataupun koneksi matematika. Jadi bagi peneliti yang lain, materinya disarankan untuk selain materi yang ini gitu. Udah mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih juga Erita. Selanjutnya ada Elvira yang mau presentasi. Kepada Elvira dipersilahkan. Karena boleh di-share screen. Sebelumnya PPT sama suaranya kelihatan dan kedengaran jelas, Kak? Kedengaran, El. Ya udah langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Elvira Damayanti dengan NIM 11820500025 akan mempresentasikan tentang hasil analisis jurnal. Next. Judul yang pertama, identitas jurnal. Judul jurnalnya adalah Analisis Kesulitan Belajar Aljabar ditinjau dari motivasi belajar siswa. Jurnalnya diambil dari jurnal analisa. Website jurnalnya yaitu http://journal.uinsgd.ac.id /index.php
analisa, indeks. Volume 6, nomor 2, halaman 122 sampai 131. Next. Tahun terbit jurnalnya tahun 2020 dengan nama penulis Nadia Dia Purwanti dan Heni Pujiastuti. Nomor ISSN-nya untuk PISSN 2549-5135, EISSN-nya 2549-5143. Untuk studi kasusnya yaitu siswa kelas 7 salah satu SMP di Kota Tangerang, dan metode yang dipilih adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Next. Nah, ini Kak abstrak secara keseluruhan ya, tapi ini disajikan dari bahasa Indonesia aja. Boleh next lagi. Anak. Analisis jurnalnya, bahasa yang digunakan pada jurnal ini ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian jumlah katanya untuk abstrak yang berbahasa Indonesia terdiri dari 94 kata, dan yang berbahasa Inggris terdiri dari 99 kata. Jurnal ini terdiri atas 10 halaman dengan 1 halaman berisi identitas jurnal dan abstraknya. Kata kunci abstrak yaitu kesulitan belajar, difficulty learning, motivasi belajar, motivation to learn, dan yang terakhir aljabar, algebra. Boleh dilanjut, Mbak? Nah, analisis isi pendahuluan terdiri dari teori-teori yang menjadi landasan dari penelitian yang dilakukan. Metodenya, 1, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan kesulitan belajar siswa yang ditinjau dari motivasi belajar. Yang kedua, penelitian dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap analisa data, dan tahap pembuatan laporan. Yang ketiga, terdapat 3 instrumen yang digunakan dalam penelitian, yaitu angket, motivasi belajar, tes kesulitan belajar, dan juga pedoman wawancara. Dan yang terakhir, metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode pemberian angket, tes, dan wawancara. Next, anak. Nah, kemudian ada analisis isinya. Hasil dan pembahasan berdasarkan tes kesulitan belajar dan pengelompokan siswa berdasarkan motivasi belajarnya, terdapat 75% siswa dengan tingkat motivasi yang tinggi, 20% siswa dengan tingkat motivasi sedang, dan 5% siswa dengan tingkat motivasi yang rendah. Yang kedua, kesulitan dalam mendefinisikan konsep dialami oleh siswa dengan motivasi belajar yang rendah. Yang ketiga, kesulitan dalam memberikan penjabaran dan penyederhanaan bentuk aljabar, penjumlahan, dan pengurangan dialami oleh semua tingkat kriteria motivasi belajar, baik tinggi, sedang, maupun rendah. Yang terakhir, kesulitan dalam memberikan penjabaran dan penyederhanaan bentuk aljabar perkalian dan pembagian dialami oleh siswa dengan tingkat motivasi yang sedang. Lanjut, Nak. Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah dari penelitian yang dilakukan serta pembahasan yang telah dijelaskan diperoleh bahwa terdapat 75% siswa dengan tingkat motivasi belajar yang tinggi, 20% siswa dengan tingkat motivasi belajar yang sedang, dan 5% lainnya memiliki tingkat motivasi yang rendah. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Is.
Masih ada gak? Halo? Is tampil is. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau lagi, kita sudahi saja.